Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizky Hidayati, mahasiswi Universitas Negeri Malang, tahun 2019, Tari 1, dengan NIM 1902526099207. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu poin-poin yang akan saya bacakan slide selanjutnya. Untuk poin-poin pembahasan, yang pertama ada pengertian kesenian rakyat bercerita, lalu cerita rakyat setempat, dan yang ketiga ciri-ciri kesenian rakyat tradisional, dan yang keempat jenis seni pertunjukan rakyat, jenis seni rakyat bercerita, dan fungsi kesenian rakyat bercerita. Yang terakhir, pengaruh kesenian terhadap pariwisata. Untuk poin yang pertama, kesenian rakyat bercerita itu apa? Di sini saya akan menjelaskan singkat. Kesenian rakyat bercerita merupakan kesenian tradisional yang dapat diterima secara turun-temurun yang mengandung pesan moral dan tetap dijaga kelestariannya hingga sekarang. Di sini saya mengambil salah satu cerita rakyat dari Jawa Timur dengan judul Asal-usul Banyuwangi. Let us listen to this story for a moment. Jadi dengarkan sebentar mengenai singkat cerita Asal-usul Banyuwangi. Dahulu di saat perombakan pemerintah di Pulau Jawa Selatan ini dipimpin oleh Prabu Sulakromo. Dan Prabu Sulakromo ini mempunyai prajurit atau adipati, ajudan yang dipercayai oleh Prabu Sulakromo ini. Namanya Sidopekso dan berwajah sangat menawan. Sidopekso ini memiliki istri yang bernama Sri Tanjung, mempunyai waras yang cantik, hingga Sulakromo ini jatuh hati kepada Sri Tanjung. Di suatu hari, Sulakromo mempunyai tujuan yang sangat tidak pantas. Memiliki tujuan, si Sidopekso ini diberi titah agar dia bisa menjalankan tugas yang diberinya di luar kota. Seperti itu, agar dia bisa mendekati istrinya yang bernama Sri Tanjung ini. Lalu Sidopekso ini setelah usai menjalankan tugas yang diberikan Prabu Sulakromo, kembalilah ke kerajaan setempat. Prabu Sulakromo ini memfitnah Sri Tanjung bahwasanya yang mendekati Sulakromo ini adalah Sri Tanjung. Nah, disinilah Sidopekso meragukan kesetiaan Sri Tanjung. Pada dasarnya Sri Tanjung ini tidak salah, karena meskipun Prabu Sulakromo ini mendekati Sri Tanjung, tetapi Sri Tanjung masih memegang kesetiaan yang sangat kuat kepada suaminya, Sidopekso. Lalu Sidopekso pun tetap marah karena fitnah Sulakromo itu yang membuat Sidopekso percaya bahwasanya benar-benar yang mendekati Sulakromo itu Sri Tanjung. Lalu di puncak kemarahan Sidopekso pun ingin membunuh istrinya sendiri, tetapi pas di pinggir sungai, sebelum dibuktikan bahwasanya Sri Tanjung itu mau dibunuh, si Sri Tanjung ini berkata bahwasanya apabila ketika nanti aku meninggal dan bau air ini busuk, berarti aku benar-benar mengkhianatimu Kakanda. Tetapi jika memang benar-benar air ini beraroma wangi, berarti aku tetap menjaga kesetiaanmu Kakanda. Lalu langsunglah dibunuh dengan Sidopekso dan menghasilkan air yang beraroma wangi dan menjadi kota Banyuwangi. Begitu. Lanjut untuk slide yang selanjutnya, ada ciri-ciri kesenian rakyat tradisional. Yang pertama, terbatas pada lingkungan setempat. Karena ciri-ciri tradisional itu kan khasnya turun-temurun, jadi masih ada dalam wilayah lingkungan setempat, belum bisa diakses sana sini ya. Untuk yang kedua, berbagai budaya penunjang pada daerah asal. Jadi kesenian rakyat tradisional itu semakin berkembangnya di era zaman sekarang, tetapi khas dari rakyat tradisional sendiri itu
banyaknya budaya penunjang pada daerah asal. Contohnya kayak asal usul Banyuwangi, budaya penunjangnya di Banyuwangi itu apa, seperti apa, begitu. Untuk yang ketiga, kehidupan masyarakat yang menjadi pembeda seni antar wilayah. Benar sekali, kehidupan masyarakat yang menjadi pembeda ini mengapa? Karena setiap masyarakat memiliki ciri khas yang berbeda, memiliki kesenian yang berbeda, dan memiliki budaya yang berbeda. Yang keempat, diciptakan berdasarkan filosofi dari asal setempat. Biasanya kesenian rakyat tradisional ini salah satu ciri khas yang benar-benar memang terjadi, memang terbentuknya suatu filosofi yang kuat akan dari asal dari yang kuat dari daerah setempat tersebut. Dan yang kelima, terikat pada pakem-pakem tertentu. Ya, karena apa? Terikat pada pakem-pakem tertentu. Cerita rakyat tadi yang ada di set pertama menjelaskan mengenai secara turun-temurun, dan itu masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi masih terdapat pakem-pakem yang harus benar-benar itu sangat jadi bahwasanya kita harus paham mengenai kesenian rakyat tradisional itu memang adanya pakem-pakem yang digunakan, begitu. Sebelum kita melanjut ke selanjutnya, kita harus paham dulu mengenai pengertian, ciri-ciri ya, dan contohnya tadi. Untuk yang keenam, bersifat statis, tidak ada penciptaan baru. Jadi tetap seperti itu layaknya cerita ini, dan memang ini masih sangat-sangat belum sangat modern ya, karena ini benar-benar tradisional banget, masih belum ada pembaruan terbaru seperti itu. Lalu jenis-jenis seni pertunjukan. Ada 3 jenis seni pertunjukan itu, ada tari tradisional, musik tradisional, dan yang ketiga teater tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat dan dikembangkan secara turun-temurun. Bahwasanya semuanya yang bersangkutan dengan tradisional itu pasti ditumbuhkan di kalangan rakyat yang benar-benar masih belum dijangkau oleh aspek apapun, dan dikembangkan itu secara turun-temurun. Lalu lanjut ke jenis seni pertunjukan kedua, yaitu musik tradisional. Musik yang dikembangkan secara turun-temurun dan sebagai sarana hiburan. Jadi di zaman dahulu itu berbagai fungsi pada jenis-jenis seni pertunjukan. Nah, musik ini masih sebagai sarana hiburan rakyat setempat ya. Lalu untuk yang ketiga, teater tradisional, pertunjukan yang berkembang secara turun-temurun berhubungan dengan adat istiadat. Seperti itu. Lalu, jenis-jenis kesenian rakyat bercerita, ada 5 jenis-jenis kesenian rakyat bercerita. Yang pertama ada legenda, fabel, mitos, epos, dan jenaka. Legenda ini merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sesuatu yang memiliki cerita sebagai kejadian yang benar-benar terjadi. Contohnya di sini saya mengambil legenda keong emas ya. Dan yang kedua ada fabel. Cerita fabel ini menceritakan berupa dongeng, menggambarkan manusia yang diibaratkan sebagai binatang. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada mitos. Mitos ini bercerita tentang kejadian alam semesta dan dunia para makhluk yang menghuninya, bentuk topografi, kisah para makhluk supranatural, serta lain sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk epos, karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan. Dan jenaka, cerita rakyat yang mengandung unsur jenaka dan yang dapat membangkitkan tawa. Lanjut, fungsi kesenian rakyat bercerita yang pertama sebagai sarana hiburan, sebagai sarana edukasi dan penyampaian pesan moral, sebagai sarana pelestarian budaya. Jadi fungsi kesenian rakyat bercerita ini dapat kita sebagai orang awam harus mengetahui terlebih dahulu kesenian rakyat bercerita ini memang benar-benar sangat mempunyai fungsi yang mendalam ya, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana edukasi, penyampaian pesan moral di dalam cerita tersebut disampaikan kepada para
audien sebagai sarana pelestarian budaya agar budaya-budaya yang ditanamkan di daerah setempat itu tetap dikenal, tetap dikenang, dan tetap dilestarikan tentunya. Lanjut, pengaruh kesenian terhadap pariwisata. Ini yang terakhir ya teman-teman. Yang pertama, kesenian sangat mendukung untuk menarik para wisatawan atau pengunjung. Jadi seperti ini, apabila kita kesenian itu berkembang, contohnya di daerah setempat saya terdapat Gandrung Sewu yang ada di Pantai Bum. Nah, ada dua. Di sini terdapat perkembangan kesenian, Gandrung lebih dikenal sampai ke mancanegara. Lalu Pantai Bum yang biasanya itu tidak dikenal masyarakat karena adanya festival yang dibuat dari pemerintah ini membuat sekarang Pantai Bum ini terkenal. Jadi dua-duanya sama-sama menguntungkan untuk menarik para wisatawan. Apa sih festival A? Apa sih? Jadi membuat kekepoan gitu ya. Untuk yang kedua, dapat dijadikan maskot atau ciri khas dari wisata tersebut. Jadi seperti contoh, kita menguri-nguri atau menjaga kelestarian wisata yang belum dikenal orang dengan menggunakan maskot. Banyuwangi terkenal dengan maskot gandrung. Seperti ini, membuat event-event mengenai gandrung seperti itu, membuat event-event dengan kesenian gandrung yang ditampilkan. Jadi kesenian bisa dijadikan maskot di daerah suatu pariwisata yang belum dikenal banyak orang. Untuk yang ketiga, kerjasama antara pemerintah daerah agar kesenian tetap berkembang maju. Jadi biasanya pariwisata bekerjasama dengan dinas pariwisata mengenai budaya kesenian ini akan tetap berkembang, akan tetap dikenal masyarakat tertentu. Secara tidak langsung memperkenalkan budaya melalui wisatawan asing. Seperti poin yang pertama tadi, Gandrung Sewu itu sekarang lebih dikenal di mancanegara khususnya ya. Pastinya wisatawan luar negeri, wisatawan mancanegara itu akan pasti apa sih Gandrung Sewu, hingga promosi gencang-gencangnya kok sangat baik. Jadi itu kembali lagi ke kerjasama antara pemerintah daerah kesenian yang tetap berjalan seperti biasanya, lancar, diperbaiki agar budaya itu bisa dikenal wisatawan asing seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.